Ini lambang burung griffin. Dalam mitologi Yunani dia ini seperti mungkin rajanya burung ya. Ada bisa sekitar 170 derajat ya untuk selonjorannya nih. Mantap ya. Bagian hot seatnya malah nggak dapet leg rest atau foot rest ya nih. Kayaknya memang Purwantoro ini spesial banget. Ada nasi goreng sisa, pakainya ayam. Ini PO Haryanto nih, Don Juan KR174. Kita dulu pernah naik ini dari Jogja, jadi pengen naik lagi nih. Kapan ya? Dan kondisinya udah beberapa bulan saya naik, gila masih kinclong. Ini perawatannya dari krunya emang bener-bener apik untuk Don Juan. Dan kelihatan elegan banget nih Don Juan. Stiker-stikernya bisa dikatakan minim lah. Paling cuma ada tulisan Mercedes-Benz. Wah, Mas Budi dan Pak Eko nih drivernya. Nah, habis kita ada di belakang tuh. Ya, Assalamualaikum Sobat Om Jarwis. Hari ini saya sedang berada di Terminal Parung. Dan insya Allah rencananya pada hari ini saya akan melakukan trip menuju ke Purwantoro sana. Dan apa ya, kesempatan hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023 saya rencananya mau naik bis dari, wah ini dia pendatang baru di lintasan Panas Wonogiri. Bisnya Bakul Kopi, atau bahasa Indonesia bisnya tukang jualan kopi. Hebat ya, dari jualan kopi bisa punya bis banyak dan premium semua. Nah, bisnya ini yang akan saya naiki adalah bis dari PO Bima Satya, double decker, ada di belakang kita tuh. Sudah terparkir di sana dan insya Allah akan start dari sini jam 3. Nah, sebagai pendatang baru di lintasan Panas Wonogiri ini, Bima Satya ini sepertinya dia serius banget ya untuk apa ya, menjejaki jalur panas di Wonogiri. Jadi dengan serius menancapkan kakinya di lintasan Panas Wonogiri. Tanda-tanda dari keseriusannya yaitu dari PO Bima Satya ini meluncurkan beberapa armadanya, hampir semuanya itu sasis premium. Ya kurang lebih seperti tronton ya. Dan beberapa waktu lalu Bima Satya ini sudah meluncurkan beberapa bis yang baru saja dibeli. Ya walaupun bis bukan baru atau sasis bukan baru. Beberapa armada double decker. Nah, makanya saya jadi penasaran nih dengan PO yang baru menjajaki lintas Wonogiri ini dengan bis double deckernya. Jadi bagaimana tingkat kenyamanan yang ada di dalam bisnya, fasilitas apa saja yang ada di dalamnya, dan bagaimana dengan perjalanan kita nanti sepanjang dari Parung ini menuju ke Purwantoro Wonogiri. Nah, ikuti terus teman-teman liputannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Baik Sobat Om Jarwis, lanjut ya, kita review dulu semuanya. Yuk. Nah, bis yang akan kita naiki double decker SW006.
Eh, yang model dari karoseri Laksana SR2 double decker. Bis ini baru saja dibeli dari PO Sulawesi, yaitu PO Borlindo. Ada kurang lebih ada 2 unit double decker PO Borlindo yang dibeli di Bima Satya ya. Ini dari PT Putra Mulia Berlian, Bise Bakul Kopi. Nah ini sudah di repaint di karoseri Laksana dengan warna dasar hitam dikombinasi dengan dominasi warna merah. Gimana ya kalau warna hitam ketemu merah tuh kayak sangar banget ya. Senang saya ngeliatnya kalau warna merah ketemu bodi dasar hitam, apalagi di bagian belakang tuh digradasi tuh antara merah sama hitam. Jadi kesan modernnya dapat banget. Nah, di bagian paling belakang ini ada logo dari Scania, tapi setengahnya. Ini lambang burung griffin. Dalam mitologi Yunani dia ini seperti mungkin rajanya burung ya, karena di atas kepalanya itu disematkan seperti mahkota raja. Ya kalau di Indonesia itu seperti burung Garuda lah mitologinya di Indonesia, burung rajanya burung. Nah, ini cuma asumsi saya aja ya. Nah ini teman-teman kita lihat belakangnya bagasinya ini tembus dari ujung ke ujung, dari sisi kiri sampai ke arah sisi kanan. Kemudian di pintu tengahnya ini adalah akses penumpang. Nanti dari pintu penumpang ini dia bisa naik ke atas ke dek ke lantai 2. Nah, untuk kru dari pintu depan. Tampilan belakangnya sangar ya, grill-grill untuk di bagian atasnya ini yang AC, terus kemudian bawahnya ini grill untuk ventilasi udara di ruang mesin. Selain juga dibantu di sisi samping cross ventilasi udara di ruang mesin bisa mengalir sampai ke bagian kanan. Tinggi bis ini kurang lebih sekitar ada 4 meter 5 atau 4 meter 10 cm ya. Mungkin 4 meter 5 cm ya. Nah, jadi makanya bis-bis double decker ini nih nggak bisa taruh AC di bagian atapnya nih, seperti bis yang ada di sebelah kita ini. Bagian AC itu kan biasanya ada di atap ya. Karena bis ini sudah tingginya 4 meter 5 cm, sedangkan ketinggian maksimum regulasi ketinggian bis di Indonesia itu sekitar 4 meter 20. Makanya kalau AC-nya taruh di atas ini akan melebihi ketinggian maksimum. Makanya akhirnya AC-nya taruh di bagian belakang. Jadi yang bekas Borlindo itu ada 2, yaitu SW006 dan SW007. Tapi dikabarkan beberapa hari kemarin ada berita duka bahwa SW007 sempat terjadi laka di daerah Ngadirojo, Wonogiri ya. Ya semoga semuanya diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang terjadi ya. Turut prihatin. AS130 double decker Agung Sejati Noah, kita pernah naik ini nih dari Purwantoro. Ini juga nyaman banget nih. Konsep kabin penumpang yang ada di bawahnya ini out of the box lah dibanding bis-bis lainnya. Teman-teman bisa cek di channel saya untuk bis Agung Sejati Noah. Nah, ini Agramas double decker. Ini nggak tahu jurusannya ke mana nih, Purwantoro atau bukan ya. Ya sekarang masih jam 14.25. Ya masih 35 menit lagi bis berangkat ke arah timur. Kita isi perut dulu ya. Karena nanti infonya kan rumah makan atau servis makannya itu di daerah Wuleri. Masih jauh dari sini. Jadi baiknya diisi dulu perut biar nggak kelaparan. Nah, sekarang saya ada di sini nih. Di belakang kita ada mie ayam. Ini berhubung lagi sakit gigi, makanya mukanya nggak presisi deh. Sebelah kiri bengkak. Sakit gigi. Es teh bu, es teh manis. Wah, seger siang-siang minum es teh manis. Jadi kita makan yang empuk-empuk aja ya. Wah, siang-siang menggiurkan ya. Ayamnya banyak lagi nih. Recommended lah nih. Ini kumpulan saus-saus ya. Mantap lah. Biasanya itu saya suka makannya itu dia di sebelah sana tuh. Warungnya sebelah sana ada ayam bakar, itu recommended juga. Cuman karena nggak bisa ngunyah yang agak berat-berat, keras-keras. Makan mie ayam aja. Nah, yaudah, yuk.
sudah masuk ke area siap berangkat di pelataran yang datar. Oke, sesuai slogan yang ada di belakang, the power of Bismillah. Nah, kita masuk dengan mengucapkan Bismillah. Ya, ini posisinya pas nih buat apa? Coffee table, coffee maker ya. Seharusnya bis bakul kopi ini disediakan coffee maker ya. Nah, ini di bagian area bawah kursi penumpang untuk ukuran eksekutif, kelas eksekutif ya. Nah, dia model leg restnya atau footrestnya nih model-model kayak dingklik, jadi kakinya tidak menggantung di bagian tumitnya. Jarak space legroomnya juga panjang ya. Nah, di sini ada berapa? 8 seat untuk kelas eksekutif. Nah, di depannya ada 2 kabin kapsul untuk kelas sleepernya. Jadi antara bagian kelas eksekutif dengan sleeper dibatasi semacam ada sekat. Tapi ini di bagian tengahnya koridornya dibatasi dengan apa, nggak ada hordeng ya, los aja ya. Nah, ini kelas sleepernya, ini full banget nih selonjorannya ya. Ada bisa sekitar 170 derajat ya untuk selonjorannya nih. Mantap ya, bener-bener rebahan, tiduran. Kalau kita selonjoran di dek bawah kelas eksekutifnya jauh banget, lega ya. Oh, ini bener-bener nyaman lah ini kelas eksekutif yang di bawah. Apalagi bagian depannya masih lowong banget tuh, bisa buat simpan tas-tas, jadi nggak perlu titipin bagasi ya. Sekarang kita naik ke kabin atas. Nah, ini tangganya nggak terlalu curam ya. Ini ada handrail di bagian kanan dan di sini sebelah kiri juga ada handrail. Ah, ini dia. Konfigurasinya dua-dua, tetap menggunakan footrestnya seperti di dek bawah kelas eksekutif. Dan untuk kompartemen bagian atasnya dia terbuka. Ini kapasitas kursinya di dek atas ini sekitar 34 kursi. Dan alhamdulillah kebetulan saya dapat di bagian hot seat 1C, bagian paling depan. Nah, kompartemennya ini berhenti sampai di baris pertama ini ya. Jadi untuk bagian baris pertama hot seat, untuk naruh barang-barang nggak bisa taruh di atas, tapi taruhnya di bagian bawah. Ya, bagian hot seatnya malah nggak dapet leg rest atau footrest ya nih. Wah, berhenti di bagian baris kedua footrestnya. Di sini malah nggak dapet. Cuman kalau untuk selonjoran sih nyaman banget nih, luas tuh, jauh. Kita bisa taruh tas di bagian depannya, masuk ke kolong sebagian. Wah, nah ini kayaknya buru-buru nih pihak Bima Satya, ada kursi lebihannya, nggak ada leg rest. Jadi mungkin karena bagian prioritas di depan ini sudah dapat view ke arah depan, sudah dapat view bagian samping, jadi ya tidak dibuat sempurna lah. Jadi karena udah ada kelebihan di sini, jadi bagian hot seatnya dia nggak dapat leg rest. Nah, untuk bagian depan sendiri ini ada cup holder nih, bisa taruh botol minuman sini. Dan kaca bagian depannya pecah. Sepertinya ketika baru beli dari Borlindo, nggak tahu apa sudah kondisi pecah atau setelah pemakaian menjelang lebaran ya. Kalau seandainya ketika sebelum lebaran sudah pecah atau ketika beli di Borlindo, ini kenapa nggak diganti sekalian di karoseri Laksana, sekalian repaint ya. Mungkin karena kejar waktu ya, karena momentum lebaran itu sebisa mungkin harus bisa beroperasi, yang penting bisa jalan, nggak perlu sempurna. Nah, ini ada kamera CCTV di bagian depan,
Kemudian di bagian tengah juga ada tuh kamera CCTV. Dan untuk fasilitas penumpang dapat selimut bed cover tebel, jadi nggak dapat bantal. Kursinya dari Aldila. Monggo mas. Oh mas, review dulu aja dulu. Ya ini ada armrestnya, bisa ditekuk ya, jadi bisa untuk sandaran tangan, atau kalau kurang enak ya, mengganggu, biar agak leluasa bisa ditekuk lagi bagian ke bawah. Kursinya malah dari ini nih, Juragan 99 Trans. Kita lihat toiletnya nih, ex Borlindo. Ya. Toilet juga masih berantakan. Pak ya, Iya, masih agak berantakan ya. Belum sempurna. Belum sempurna. Soalnya ngejar lebaran kemarin. Ini selimutnya di bagian bawah agak beda coraknya dengan bagian yang di atas tadi ya. Kayaknya lebih cakep, elegan ini nih. Coklat-coklat ketemu hitam sama warna gold. Kombinasinya bagus. Nah, sementara kita duduk di bawah dulu karena udah dingin. Tadi di atas kayak kepanggang, keringetan. Sama masnya juga nih. Dengar? Mau kemana mas? Tirto Nadi. Solo ya. Solo. Emang review bis atau di media sosial yang lain, TikTok? Enggak, mau nonton konser Slank aja. Oh, mau nonton konser. Wah, selengkar nih, mantap. Oke, sekarang jam 15:35, bis start dari terminal bus Parung menuju ke arah timur. Saya sekarang sedang berada di kursi 8A 8B. Di posisinya di depannya nih ada tangga ke arah bawah. Ini recommended juga nih, karena kursi yang di depannya masih jauh ya. Karena kan dia lengkap sekitar 2 kursi di depan. Jadi secara view ini sangat luas. Kita bisa lihat view ke arah luar itu, kacanya luas. Recommended lah, jadi kita tidak dibatasi oleh kursi di depannya seperti yang di depan-depan ini ya. Dan untuk selonjorannya juga ini luas, jadi masih bisa masuk ke dalam partisi ini, cup holder. Oke, recommended nih untuk 8A 8B. Kalau untuk kursi lainnya kita coba ya. Nah, ini di sebelahnya, karena depannya ada kursi, kita coba selonjoran. Tinggi saya 167 cm. Ini agak mentok ya. Kalau 170 juga lebih mentok lagi. Jadi paling nangkring gini nih. Ya nggak apa-apa lah, nekuk-nekuk dikit gitu. Tapi kalau dia kursi depannya ini dimundurin dengan tombol reclining seatnya yang ini pasti kaki kita lebih nekuk lagi, kasihan. Mungkin coba diatur lagi kali ya pengaturan kursinya, sayang soalnya ini. Tapi ya ini better lah kalau menurut buat saya ya, dibanding model legress yang nyantol di kursi ini, karena tumitnya menggantung. Kalau ini kan enak, kita bisa nekuk gini nggak masalah lah.
Bis ini menggunakan sasis dari Scania K410IB, termasuk juga satu unit armada X Borlindo dengan sasis yang sama Scania K410IB. Dan kedua bis X Borlindo ini diterjunkan langsung ke daerah Purwantoro. Nah, Purwantoro ini kelihatannya memang salah satu kecamatan yang spesial di wilayah Wonogiri ya. Dari beberapa kecamatan yang ada di Wonogiri lainnya, sepertinya memang daerah basah nih Purwantoro. Beberapa armada dari PO Bus untuk kelas tertingginya pasti diturunkan ke arah Purwantoro, tidak ke kecamatan lain. Contohnya ada Agung Sejati, itu ada Noah, satu lagi Aero double deckernya dan kelas sleepernya masuk melayani kecamatan Purwantoro. Kemudian ada Mulyo Indah dengan kelas sleepernya masuk Purwantoro. Ada juga Agra double deckernya masuknya Purwantoro. Dan ini Bima Satya mencoba menjajakan dan menginjakan kakinya ke Purwantoro dengan bis yang spesial. Ada beberapa armada double deckernya masuk ke Purwantoro. Dan wah, nggak tahu kenapa daerah Purwantoro ini jadi pusat persaingan PO antar bis di sana tinggi ya. Karena memang tingkat okupansi penumpang yang ada di Purwantoro itu sampai ke arah Wonogiri memang tinggi. Dari Wonogiri ke Purwantoro itu kita akan melewati beberapa kecamatan, yaitu Ngadirojo, Sidoarjo, Jatisrono, Slogoimo, kemudian terakhir Purwantoro. Dan minat penumpang yang ada di sana dengan bis-bis yang bisa memanjakan mereka, minatnya juga cukup tinggi. Mungkin ada korelasinya dengan tingkat pendapatan penduduk yang ada di Kecamatan Purwantoro ya. Mungkin lebih tinggi, mungkin ya. Ini harus di studi lagi. Tapi ini baru perkiraan aja. Tapi yang jelas, kayaknya memang Purwantoro ini spesial banget. Beruntungnya leluhur-leluhur saya, saudara-saudara banyak di Purwantoro. Jadi kita bisa ikut kecipratan naik bis-bis kelas bagus lah di sana. Jadi nggak perlu repot-repot ke kecamatan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan peruntungan Bima Satya dengan meluncurkan dua armada X Borlindo ini dengan sasis Scania K410IB, Saling Crash, dan beberapa armada lainnya yang double deckernya juga mampu bersaing nih di Wonogiri. Ya, kita lihatlah. Semoga persaingan sehat ini makin memacu para pengusaha otobus yang ada di sana ya. Jadi saling berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Untuk lover AC di bagian atas kepala kita ini nggak ada colokan USB buat cas handphone ya. Jadi di bagian kompartemennya itu sendiri ada colokan tapi tidak berfungsi untuk cas handphone. Tadi krunya bilang kalau ingin cas handphone bisa di bagian kru kabin atau kabin kru. Jadi numpang di sana. Kayaknya mesti harus bebenah lagi ya Bima Satya.
Ya, bis kita tiba di gerbang tol Telaga Asih Cibitung. Di sini ada menaikkan penumpang dan saya pesan tiket kemarin itu di agen Cibitung. Nah, jadi tiketnya belum saya dapatkan, jadi nanti kita ketemu dengan agen di Cibitung ya. Sampai di Cibitung kita ketemu agen Cibitung, Mas Satrio. Mas Satrio, nah ini tiketnya. Nah, betul sih. Ini di. Ya. Nah, teman-teman kalau pengen pesen agen Cibitung nih Mas Satrio, nanti teleponnya saya cantumin di deskripsi. Ya Mas, mangkat dulu. Makasih banyak udah dibantu ya Mas. Ya, Mari Mas. Akhirnya saya izin ke kabin kru untuk cas headphone, ya sekalian sambil menunggu penuh baterainya kita ngobrol-ngobrol sama krunya. Kilometer 100, kenalan dulu nih sama pilotnya. Namanya siapa Pak? Pak Gian. Pak Giar. Gian. Gian. Pak Gian. Helpernya Mas Tri. Tadi sempat ngobrol sama Mas Tri, dibantu naik dari Parung soalnya tiket kita pesan di Cibitung. Tadinya katanya nggak mampir Cibitung ya. Ada penumpang lagi satu. Iya, ternyata ada penumpang lagi satu. Kalau gitu saya naik dari Cibitung. Saya ngubar dari ini Pak, apa? Pondok Bambu. Ya. Saya beli di Cibitung, terus akhirnya kata Pak Satrio, agennya ke itu aja Parung. Saya juga mau ke sana. Ya, dari kemarin udah biasa ya mau itu, malah nggak jadi. Oh, Mau ikut pas ke Parung itu malah nggak jadi. iya. Pak Dian asli mana Pak? Salatiga. Salatiga. Kalau Mas Tri asli mana Mas? Monogiri, Monogiri mana? Pokok. Pokoh. Kalau cucian di Mas Satrio di mana sih? Di Bimbing, Oh di Blimbing. Oh. yang gudang itu. Iya. Kan tempatnya luas di situ. Kalau salah bareng sama Haryanto ya? Masih maju lagi. Oh masih maju lagi. Bareng sama Raya Mulya Indah. Setelah kali sungai. Ya maju lagi ke sebelah kiri. Oh sebelum Gondang lu sih? Yang ada di gudang itu. Iya. Kalau pilot keduanya siapa Pas? Pak Selamat. Pak Slamet. Jadi di Mas Satria tuh double deckernya ada berapa Mas? 4. 4 ya? Ya, yang satu masih perbaikan naikin transmisinya. Bukan 5 ya? Saya lihat itu tulisannya double decker 5. Maksudnya apa? Aku juga tahu. Saya pikir ini 006 double decker yang kelima. Ini ada seri. Kursi paling depan kenapa nggak dikasih leg rest Mas? Di atas Itu kan harus ngebur dulu. ngebor ya? Ya kan relnya itu kan Kurang panjang. Apa relnya? panjang, cuma yang buat naruh daun di legrasnya itu kan yang bodi sebelah kanan kan ada kayak bidulan ke dalam gitu ya. Ah. Nah, jadi lubang yang buat legrasnya itu nggak pas di rel. Oh. Kan pada waktu itu kan kita malam. Hmm. Mas Ardi udah berkeluarga Mas? Udah Anak berapa Mas?
Dua. Sepasang. Cowok. Cowok-cowok. Oh, Mas Ri udah nikah, Mas? Belum. Belum nikah. Usia udah berapa? Saya udah 30. Wow, Kawinnya udah. udah. Itu nggak usah nggak usah ditanya kan. Kawinnya udah. Ini udah berapa? Udah berapa? Udah cukup lah itu. Sempat tertidur lumayan lama nih tadi barusan, dan tiba-tiba pas bangun udah di Weleri aja. Di depan sudah terlihat jembatan Kalikuto di Batang. Berarti sebentar lagi kita akan siap-siap servis makan. Jam 12:42 kita tiba di rumah makan Raos Eco. Kita servis makannya di sini. Biasanya kita makan di sini Raos Eco yang ini ya. Cuman karena sekarang udah kemalaman, udah habis, jadi akhirnya kita disuruh pindah makan sebelah sini. Ya, sekarang sholat dulu di sebelah sana dan toilet. Ya, kita makan. Dengan nasi rames ya, Mbak? Iya. Nasi gorengnya habis? Nasi gorengnya habis? Nasi gorengnya habis. Oh, entar. Masih tapi telurnya yang habis. Masih. Mau pakai ayam apa? Ah, boleh. Ada nasi goreng sisa. Pakainya ayam. Ya, ini ambilnya nasi goreng sama ayam semur semangka 2 biji, es teh manis. Sekarang jam 1:10. Kita baru saja selesai makan. Alhamdulillah. Recommended lah untuk makanan di sini, nasi gorengnya recommended. Sayang tadi telurnya udah habis, tapi diganti sama ayam. Alhamdulillah. Biasanya paketnya kan nasi goreng itu sama telur ya. Dan perjalanan kita dengan bis Bima Satya alhamdulillah berjalan lancar, dan ya tingkat kenyamanannya jalannya sih enak ya kalau suspensi ya. Tapi kalau tadi kita coba di depan itu terasa senyap, kokoh gitu untuk kursi-kursinya, terus untuk bagian apa tuh kompartemen bagian atas. Tapi kalau pas tadi saya coba tidur di bagian kursi tengah sama belakang itu berisik, gemblodaknya parah sampai kaget tadi. Gemblodaknya itu di bagian, terutama di bagian kursi sama di bagian kompartemen bagian atas. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi ya pihak dari Bima Satya, karena sempat konsul tadi ngobrol-ngobrol sama krunya Mas Tri bahwa memang skrup-skrup untuk di bagian kursinya itu bukan pasangannya, jadi memang agak-agak kendor, jadi makanya bunyi agak berisik. Ya insya Allah ke depan bakal dibenahi ya, dan ya bagus lah sejauh ini. Untuk Bima Satya, krunya juga ramah gitu ya. Mudah-mudahan hal-hal yang kekurangan yang terjadi sangat mendesak ini kemarin ya, jadi karena memang di sini kan dibutuhkan sangat cepat untuk angkutan lebaran ya, jadi ketika baru selesai dari karoseri Laksana langsung dioperasikan, jadi ya momentumnya memang harus dimanfaatkan gitu. Ya mudah-mudahan nanti sebelum liburan bulan Juni, liburan anak sekolah, bis ini bisa lebih baik dari yang sekarang.
pengisian air radiator ya. Pengecekan sebelum jalan kembali ke arah timur. Ya baguslah, udah diantisipasi. Lampu kolongnya berwarna hijau Tosca. Cakep lampu kolongnya ya. Warnanya agak soft-soft gitu. Biasanya kan orang-orang tuh pakainya merah, kuning, biru ya. Ini hijau Tosca, baru lihat saya nih. Cakep. Dan di belakangnya ada strobo berjalan, warna-warni, ada biru dan kuning. Nanti sempat berganti warna merah. Ya kita naik ya. Sekarang jam 1:20. Rosin aja yang nyediain fasilitas kelas kayak gitu. Sayangnya kaca bagian atas yang di depan ini diblok dengan stiker atau kaca film yang lumayan agak pekat ya. Jadi pemandangan lampu-lampu indah kota Semarang jadi agak kurang terlalu jelas tertangkap oleh kamera. Sekarang jam 5:38 pagi. Tadi kita sempat isi solar di pom bensin di daerah Sukoharjo. Dan saya sempat tertidur agak lama, tiba-tiba udah sampai di Ngadirojo aja sekarang. Alhamdulillah kita memasuki turunan Jurang Krakal. Ini wilayah pertengahan antara Sologoimo dan Purwantoro. Berarti sebentar lagi kita akan tiba di pemberhentian terakhir saya di Purwantoro. Dan demikianlah liputan perjalanan saya menggunakan bis double decker dari PO Bima Satya. Ya, yang mungkin ada beberapa kekurangan di sana sini, dan insya Allah ke depan saya yakin pasti akan dibenahi dan akan menjadi lebih sempurna lagi ke depannya. Apalagi ini menjelang liburan anak-anak sekolah di bulan Juni. Jadi pelayanan terhadap penumpang akan lebih maksimal.